Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dua penjamret di Pasar Baru Palembang nyaris dihajar massa usai gagal menjamret ponsel korbannya. Barang bukti 6 kg sabu-sabu senilai miliaran rupiah hasil tangkapan Sat Narkoba Polrestabes Palembang dimusnahkan. Belasan kendaraan di kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu yang belum bayar pajak terjaring razia. Kita ke informasi pertama, dua penjamret nyaris dihajar warga usai mereka gagal menjamret ponsel milik korbannya di kawasan Pasar Baru Talang Jambe, Palembang. Rencananya uang hasil jambret akan digunakan pelaku untuk modal main judi slot. Tri Sutrisno dan Dede Nopiansyah, keduanya merupakan pelaku jambret dengan sepeda motor. Mereka melakukan aksi jambret di Jalan Padat Karya Talang Betutu, Palembang. Kedua pelaku saat bertemu dengan korban melihat HP korban yang bernama Rida tersimpan di kotak penyimpanan barang motor. Pelaku bernama Tri langsung memutar arah, memepet sepeda motor korban dan mengambil HP milik korban. Karena terkejut dan sempat tersenggol di bahu, membuat korban terjatuh. Melihat HP miliknya dicuri pelaku, korban bangkit dan mengejar pelaku hingga sampai di kawasan Pasar Baru Talang Jambe. Kedua pelaku jatuh setelah motor mereka bersenggolan dengan motor warga yang melintas. Tak ayal keduanya jadi bulan-bulanan warga dan nyaris babak belur dihajar warga. Warga sekitar sangat kesal dengan ulah para pelaku penjambretan yang sering terjadi di wilayah mereka. Kedua pelaku jambret ini berhasil diamankan petugas kepolisian Polsek Sukarami dari amukan massa. Untuk dua pelaku jambret ini kita amankan di Talang Jambe sesaat setelah melakukan penjambretan terhadap seorang wanita. Ya, infonya sempat diamankan warga, kemudian sempat dipukul sama warga, kemudian langsung kita amankan. Diselamatkan? Ya. Uang hasil jambret rencananya akan digunakan kedua pelaku untuk modal bermain judi slot. Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor pelaku dan HP milik korban. Polisi terus mendalami kasus terkait adanya TKP lain yang dilakukan kedua pelaku tersebut. Kedua pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang. Pihak Polres Pali menerbitkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap pelaku penipuan dan penggelapan warga Kabupaten Pali. Penerbitan DPO ini dilakukan setelah pelaku mangkir dari panggilan polisi. Polisi mengimbau kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri. Penyidik Satuan Reskrim Polres Pali menerbitkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap seorang pria bernama Yogi Wijaya Saputra. Status DPO ini diberikan kepada yang bersangkutan setelah ia mangkir atau tidak menghadiri panggilan penyidik sebanyak 2 kali. Bahkan saat akan dilakukan upaya paksa, pelaku justru menghilang dari rumahnya. Pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan uang terhadap warga di Kabupaten Pali. Akibatnya korban pun menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Pihak kepolisian pun mengimbau kepada tersangka untuk segera menyerahkan diri. Langkah selanjutnya gimana, Pak? Terhadap tersangka yang sekarang sudah DPO inisial YWS, DPO tersebut akan kami kirimkan ke Polda untuk membantu kejajaran Polres jajaran untuk penangkapan atau informasi terkait keberadaan DPO dimaksud. Untuk himbauan kepada pelaku, Pak? Himbauan terhadap tersangka ya segera menyerahkan diri untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara yang dipersangkakan, yaitu dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Kasus penipuan dan penggelapan ini bermula dari laporan korbannya HS ke SPKT Polres Pali pada 17 Januari 2023. Pelaku yang bekerja sebagai sales kendaraan menawarkan sebuah mobil truk kepada korban. Namun, setelah korban memberikan uang muka, kendaraan truk yang dijanjikan pelaku pun tak kunjung datang.
Akibatnya korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Tim tabur atau tangkap buronan Kejari Palembang meringkus seorang buronan pengrusakan mobil saat berada di sebuah parkiran pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Melihat kedatangan petugas, pelaku justru berusaha kabur. Namun upayanya menjadi sia-sia karena petugas dengan mudah menangkap pelaku. Tim tabur atau tangkap buronan Kejari Palembang mengejar seorang buronan yang menggunakan jaket ojek daring. Suara tembakan peringatan petugas kepolisian terdengar dalam aksi penangkapan buronan di sebuah parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pelaku bernama Zaidan Jauhari alias Maridan merupakan buronan Kejaksaan Negeri Palembang sejak tahun 2021 lalu. Terpidana kasus pengerusakan mobil milik warga ini dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 1 tahun 3 bulan penjara oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Sayangnya setelah dilakukan pemanggilan, pelaku tidak kooperatif dan menghilang. Kemudian tim tabur berhasil menangkap terpidana ini di PIM, di mana terpidana ini sudah dipanggil 3 kali secara patut, namun karena tidak beretikat baik, tidak patut dia. Jadi kemudian dari tim tabur berhasil menangkap dia di PIM, di mana terpidana ini merupakan DPO kurang lebih selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun menjadi buronan Kejari Palembang, pelaku kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Pelaku pun saat ini telah dititipkan pihak Kejari Palembang di rumah tahanan Pakjo Palembang untuk menjalani masa hukumannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lagi-lagi uang kotak amal di salah satu masjid di Palembang dicuri. Pelaku mencongkel 4 kotak amal dan diperkirakan pelaku membawa kabur uang sebesar Rp900.000. Saat kondisi Masjid Darut Taqwa yang berada di kawasan 5 Ulu Palembang sepi, seorang pria dengan santainya masuk dalam masjid. Pria ini kemudian mendekati kotak amal, merusak dan mencuri uang yang ada di dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, pelaku tidak hanya mencuri 1 kotak amal, melainkan 4 kotak amal. Usai mencuri, pelaku pun dengan cepat meninggalkan masjid. Pencurian uang kotak amal baru diketahui pengurus masjid saat mereka akan melaksanakan salat berjamaah. Pengurus masjid terkejut melihat 4 kotak amal sudah rusak. Diduga pelaku memanfaatkan situasi masjid yang saat itu sepi dan pintu masjid tidak terkunci. 4 kotak amal, Pak. Itu jumlah uangnya berapa banyak, Pak? Jumlah duitnya? Iya. Berapa lah? Kira-kira sekitar. Yang inilah yang banyak. Berapa Pak? Ada sekitar 850. Oh, kira-kira jam 10. Terus? Pagi-pagi kan budak kerja ini. Ya. Budak kerja balik. Ini budak nyapu sini kan. Waktu aku sudah nyapu, kira-kira 10 aku keluar. Nah, menurut dari CCTV, aku keluar yang itu masuk. Pengurus masjid memperkirakan jumlah uang yang dicuri pelaku mencapai Rp900.000. Berbekal rekaman dan keterangan dari sejumlah saksi, pengurus Masjid Darut Taqwa akan melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang.